Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Okta Kurnianti, NIM saya 210102014. Saya dari Prodi Akuntansi 4A1. Dalam mata kuliah komunikasi bisnis, saya akan menjelaskan beberapa persoalan yang telah diberikan kepada dosen saya yang bernama Dr. Ronald Aprianto, sarjana ekonomi Magister Sains, untuk melengkapi ujian akhir semester saya yang telah saya kerjakan pada soal yang sudah diberikan dalam mata kuliah komunikasi bisnis ini. Untuk komunikasi bisnis adalah komunikasi yang dipakai di dalam dunia bisnis yang termasuk berbagai macam bentuk komunikasi, baik itu verbal maupun non-verbal, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam komunikasi verbal adalah proses transmisi pesan dengan menggunakan bahasa dari pengirim pesan atau komunikator kepada penerima pesan atau komunikan. Komunikasi verbal sebagian besar terjadi dalam situasi tatap muka langsung. Namun, komunikasi verbal kini semakin luas dengan memanfaatkan instrumen atau perangkat elektronik seperti telepon dan surat elektronik atau semacam email. Ada juga komunikasi nonverbal, adalah bentuk komunikasi yang dilakukan tanpa kata-kata melainkan menggunakan tindakan. Komunikasi nonverbal ini juga bisa didefinisikan sebagai transfer informasi melalui penggunaan bahasa dalam penggunaan bahasa tubuh seperti mimik wajah, gerakan tangan, intonasi suara, hingga kecepatan berbicara. Untuk soal nomor 1 ada bagaimana pendekatan yang digunakan dalam menulis pesan persuasif. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tersebut dengan menggunakan 3 langkah menulis proses untuk pesan persuasif. Dengan setiap jenis pesan bisnis, proses penulisan 3 langkah ini akan meningkatkan pesan persuasif. Dalam langkah pertama ada merencanakan pesan Anda. Dalam lingkungan bisnis yang jenuh saat ini, memiliki ide bagus atau produk hebat itu sudah tidak cukup lagi. Setiap hari sejumlah besar gagasan bagus tidak diketahui dan produk bagus tidak terjual hanya karena pesan yang dimaksud untuk mempromosikannya itu tidak cukup menarik untuk naik di atas kebisingan kompetitif. Sekalipun layak sepakat bahwa ide atau produk Anda menarik, mereka juga memiliki pilihan lain untuk dipertimbangkan. Jadi, Anda perlu meyakinkan bahwa pilihan Anda adalah pilihan terbaik dari semua alternatif yang menarik. Menciptakan pesan persuasif yang berhasil dalam situasi menantang ini memerlukan perhatian yang cermat terhadap ketiga tugas dalam tahap perencanaan ini. Dimulai dengan analisis mendalam tentang tujuan dan audiens Anda. Untuk langkah yang kedua ada tulis pesan Anda. Jadi sifat alami pesan persuasif biasanya tiba-tiba muncul dan bahkan tidak diharapkan. Berarti bahwa sikap Anda itu lebih kritis dari biasanya kredibilitas Anda. Bahasa positif biasanya terjadi secara alami pada pesan persuasif karena Anda sedang mempromosikan ide atau pokok yang Anda yakin. Namun, bahasa yang santun tidak terjadi secara otomatis seperti yang Anda bayangkan. Menyampaikan pengertian dan menghargai perbedaan budaya sangat penting untuk pesan dan untuk membangun kredibilitas dalam pesan persuasif itu. Cobalah mencari lebih jauh dari hanya karakteristik tersebut dengan cara gunakan bahasa sederhana, dukung pesan Anda dengan fakta, sebutkan sumber Anda, jadilah seorang ahli atau cari ahli lain untuk mendukung pesan Anda, bangun landasan berpikir yang sama, jadilah orang yang objektif, tampilkan niat baik Anda dan berbagai macam lagi. Langkah yang ketiga itu ada selesaikan pesan Anda. Ketika Anda mengevaluasi isi pesan Anda, cobalah untuk menilai argumen Anda secara objektif dan cobalah untuk tidak melebih-lebihkan kredibilitas
kredibilitas Anda. Ketika merevisi agar lebih jelas dan padat, cocokkan dengan hati-hati tujuan dengan peraturan yang audiens butuhkan. Bila memungkinkan, tanya kolega yang lebih berpengalaman yang memahami audiens Anda dengan baik untuk mengkaji konsep Anda. Untuk soal yang kedua, bagaimana etika komunikasi bisnis yang berlaku dalam perusahaan? Baiklah, etika berkomunikasi dalam lingkungan perusahaan itu komunikasi itu merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam dunia pekerjaan, dan merupakan salah satu yang sangat perlu diperhatikan untuk mencegah kesalahpahaman yang dapat menyebabkan permasalahan yang terjadi. Berbicara merupakan salah satu komunikasi yang langsung, yang paling cepat dan sangat mudah untuk dilakukan. Selain itu, berkomunikasi juga berbicara langsung dirasa mudah dimengerti dan menimbulkan dampak feedback kepada lawan bicaranya. Kemampuan yang baik akan membantu dalam semua proses yang ada dalam perusahaan tersebut. Berikut ini ada juga merupakan beberapa etika yang harus diperhatikan dalam menjalin komunikasi dalam setiap dunia pekerjaan. Yang pertama itu pasti ada penggunaan bahasa yang sesuai. Dalam berkomunikasi itu tentunya yang menjadi sorotan utama yaitu pemilihan bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi. Seperti misalnya antar karyawan dengan pemimpinan atas, sebaiknya itu pemilihan bahasa menggunakan bahasa yang formal, karena bahasa formal merupakan bahasa yang paling aman dan memiliki kesan untuk rasa saling menghargai di dalamnya. Adapun untuk memastikan intonasi suara yang jelas, yaitu intonasi yang jelas akan menimbulkan berjalannya komunikasi dapat berjalan dengan baik, karena intonasi yang kurang jelas tuh dapat menyebabkan pesan yang disampaikan tidak dapat diterima dengan baik atau semacam miscommunication, sehingga ini dapat menyebabkan kesalahpahaman. Untuk menghindari hal tersebut, sebaiknya menggunakan intonasi yang jelas. Adapun untuk antusias dalam berkomunikasi itu dapat memperlihatkan dengan cara mendengarkan dengan seksama, memberikan tatapan mata yang berbinar, menunjukkan rasa ketertarikan saat mendengarkan lawan bicara, dan juga menyimak apa yang dibicarakan, dan diakhiri dengan memberikan pendapat atau masukan jika ada dalam pesan komunikasi tersebut. Adapun juga jangan berbicara arogan, ya, karena mendengarkan dengan seksama dan memberikan tatapan mata dalam berkomunikasi itu merupakan cara yang baik digunakan dalam beretika dengan sesama karyawan atau atasannya. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang baik saat beretika. Adapun juga bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Komunikasi nonverbal itu merupakan bentuk dari hasil interaksi antar individu dalam berkomunikasi. Ekspresi-ekspresi tertentu dapat dianggap sebagai suatu tanda bagi lawan bicara, sehingga harus berhati-hati dalam memperlihatkan bahasa tubuh dan juga ekspresi wajah dalam berkomunikasi, supaya tidak memunculkan sikap atau ekspresi yang dapat menyinggung lawan bicaranya atau sebaliknya. Untuk yang ada juga menjaga sikap profesional. Jadi sikap profesional itu dalam berkomunikasi dapat terlihat saat kita bertutur kata pada lawan bicara. Sikap profesional merupakan salah satu cara untuk menjadikan kita lebih dihargai dalam berkomunikasi. Jadi tidak diperbolehkan mencampurkan masalah pribadi dengan permasalahan yang terjadi di dalam perusahaan. Hal ini nih dapat berakibat mengganggu kinerja Anda di perusahaan tersebut. Pada soal
terakhir, yang ketiga ini yaitu hubungan komunikasi bisnis dengan akuntansi dalam sebuah bisnis, yaitu komunikasi menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan. Sekali lagi, ilmu komunikasi bisnis ini merupakan pelajaran yang wajib dipelajari oleh pelaku usaha, termasuk akuntan. Karena akuntansi ini meliputi informasi keuangan perusahaan, mereka sangat dibutuhkan komunikasi yang bagus, dibutuhkan untuk memberikan informasi seakuratnya dan sesuai dengan konteks. Adapun dari segi pelaporan itu dapat dikatakan sebagai alat komunikasi, yaitu laporan keuangan merupakan media komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada pemakai laporan agar dapat membantu menerjemahkan aktivitas ekonomi dari suatu perusahaan. Sebagai akuntan, dalam bentuk pelaporan keuangan bisa bertanggung jawab atas sebuah pelaporan dalam laporan keuangan tersebut. Adapun mengapa komunikasi penting dalam laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Nah, untuk siapa pengambilan keputusan itu sendiri, yaitu yang pertama pasti ada tentunya pengelola bisnis itu sendiri ya. Laporan keuangan yang dihasilkan itu akan memberikan informasi mana biaya-biaya yang boros, mana pendapatan-pendapatan yang belum efektif. Jadi misalnya laporan keuangan tersebut boros, maka pengelola harus bisa mengambil keputusan mana yang harus diefisienkan, mana yang harus dikendalikan. Begitu juga sisi pendapatannya, mungkin sudah efisien pengelolaannya, tapi ternyata pendapatannya tidak banyak. Dan bagaimana agar pendapatannya itu banyak? Bikin sesuatu yang menarik atau bikin sesuatu yang lebih baik dari yang lain, yang ada analisis internal dan juga eksternalnya. Harus ada pengetahuan yang luas, jadi mungkin keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi akan berguna untuk pengambilan keputusan bisnis, khususnya pengelola bisnis. Yang kedua itu ada juga informasi keuangan atau laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi akan dipakai oleh pihak eksternal perusahaan, khususnya itu ada untuk para investor yang bisa berkembang dengan baik. Maka pihak eksternal dalam hal ini investor akan mengambil keputusan bisnis terhadap laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi. Teman-teman sekalian, laporan keuangan yang benar dan baik ini penting dihasilkan oleh seorang akuntan, karena laporan keuangan yang benar dan baik ini akan dipakai untuk pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini dilakukan karena laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntan. Dari segi menginterpretasikan laporan keuangan, yaitu menghubungkan angka-angka yang terdapat dalam laporan, termasuk hasil analisisnya dengan keputusan usaha yang akan diambil, dan hubungan ini akan dapat dilakukan penilaian terhadap perusahaan yang bersangkutan, sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk pengambilan keputusan. Dari segi pengungkapan yang selanjutnya, informasi keuangan relevan dan akurat, yaitu pengungkapan atau disebut juga dengan disclosure dalam laporan keuangan adalah bentuk penyampaian informasi dalam laporan keuangan yang dibutuhkan untuk optimalisasi kebutuhan operasi pasar modal yang efisien kepada pihak-pihak yang membutuhkan, berupa pembahasan dan analisis manajemen atas laporan keuangan dan laporan pelengkap lainnya. Adapun jenis-jenisnya, yaitu ada pengungkapan wajib mandatory disclosure, yaitu pengungkapan wajib adalah pengungkapan informasi yang diwajibkan oleh peraturan yang ditetapkan suatu badan otoriter
Setiap perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangannya kepada publik dalam pengungkapan wajib digunakan untuk mencegah pemakai laporan keuangan dari informasi yang dapat menyesatkan. Untuk yang B itu ada pengungkapan sukarela atau voluntary disclosure. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan informasi yang tidak diharuskan oleh peraturan yang ditetapkan tetapi diungkapkan oleh entitas karena dianggap relevan dengan kebutuhan penggunaannya. Pengungkapan sukarela ini menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan sehingga para investor untuk memahami strategi bisnis perusahaan dan meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi. Baiklah, kemungkinan itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan teman-teman sekalian sudah memberi kesempatan Anda untuk memahami atau mendengar apa yang saya sampaikan. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.